Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melakukan semua aktivitas, ya, terutama kalian diberikan kemudahan dalam memahami semua ilmu yang diberikan oleh guru-guru. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang ekosistem. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen ekosistem dan tingkatan organisasi kehidupan dalam ekosistem. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi antar komponen dalam ekosistem. Sementara untuk aliran energi dan makanan serta daur biogeokimia itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, interaksi antar komponen dalam ekosistem itu terdiri dari yang pertama adalah interaksi antara faktor biotik dengan abiotik atau dengan lingkungannya. Yang kedua itu adalah interaksi antara faktor biotik dengan biotik. Artinya interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, pada interaksi ini itu merupakan penyebab adanya aliran energi dalam ekosistem. Contohnya, ya, energi matahari itu akan mengalir ke tumbuhan dengan melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian energi dalam tumbuhan itu akan mengalir ke hewan herbivora, ya, karena hewan herbivora akan memakan energi di dalam tumbuhan. Nah, energi di dalam hewan herbivora akan berpindah ke hewan karnivora. Nah, seperti itu, ya, contohnya. Nah, kita akan membahas contoh dari interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Contohnya, yang pertama adalah manusia atau hewan sebagai faktor biotik itu membutuhkan abiotik, yaitu membutuhkan oksigen untuk proses bernafas. Kemudian tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis juga membutuhkan abiotik. Nah, abiotiknya apa? Ada air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Tumbuhan juga memerlukan abiotik lainnya, ya, seperti air dan mineral dari dalam tanah, ya, yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Begitu juga manusia dan hewan juga memerlukan air dan mineral, ya, yang diminum, tentu saja bukan dari dalam tanah, yang diminum. Nah, itu juga untuk proses metabolisme. Yang selanjutnya adalah interaksi antara faktor biotik dengan biotik, ya, makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, ada dua juga, ya. Yang pertama interaksi antara individu dalam populasi. Ingat bahwa populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis, berarti di dalamnya juga ada interaksi. Kemudian interaksi antara populasi dalam komunitas. Ya, di dalam komunitas ada berbagai jenis populasi. Nah, antar populasi pasti ada interaksinya. Sekarang kita akan membahas interaksi antar individu dalam populasi. Ada dua interaksinya, yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah kompetisi. Kita bahas yang kerjasama dulu, yaitu aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan kebutuhan yang sama. Contohnya, si semut itu akan bekerja sama untuk mendapatkan makanan. Atau contoh yang kedua, lebah itu juga akan bekerja sama untuk mendapatkan makanan, yaitu nektar atau sari bunga untuk membentuk madu. Nah, jenis interaksi yang keduanya adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara individu yang sejenis yang mempunyai kebutuhan yang sama. Yang harus kamu ingat, kalau kompetisinya itu antar individu yang sejenis, maka disebut dengan kompetisi intraspesifik. Karena nanti kita akan membahas kompetisi antar individu yang tidak sejenis, itu disebut dengan interspesifik. Oke, ya, bedakan antara kompetisi yang dengan individu sejenis dan kompetisi dengan individu yang tidak sejenis. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama adalah di sini ada sekumpulan kambing di suatu area atau
daerah rerumputan. Nah, di sini mereka akan bersaing untuk mendapatkan rumput. Kemudian ini contoh persaingan antar kucing jantan. Ya, mereka bersaing, mereka berantem, ya, berkelahi untuk mendapatkan pasangan kawin. Sekarang kita akan membahas interaksi antar populasi dalam komunitas. Ya, yang pertama adalah simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah interaksi antar individu dalam populasi yang berbeda jenis. Ya, ada 3 macam simbiosis, ya, kalian sudah pernah bahas di SMP. Ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita akan membahas yang mutualisme dulu, yaitu interaksi antar individu dalam populasi, ya, atau dalam komunitas yang dia saling menguntungkan. Ya, jadi interaksi antara dua individu yang berbeda atau antar populasi yang saling menguntungkan. Contohnya, tumbuhan bunga dengan kupu-kupu, populasi tumbuhan bunga dengan populasi kupu-kupu. Saling menguntungkannya bagaimana, ya? Tanaman yang berbunga dia membutuhkan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukan, sementara kupu-kupu dia akan mendapatkan makanan dari sari bunga yang dihisapnya. Tanaman polong-polongan dengan bakteri rhizobium, ya, ini dia akan membentuk bintil akar. Jadi si rhizobium akan mendapatkan makanan, sementara tanaman polong-polongan dia akan mendapatkan nitrogen dari rhizobium. Nah, ini adalah gambarnya, ini contohnya yang lain, ya. Ini bintil akar, kemudian ini tanaman bunga dengan kupu-kupu. Nah, ini adalah anemon, ya, bunga karang dengan ikan nemo atau ikan badut. Jadi si ikan nemo atau ikan badutnya itu mendapatkan tempat hidup dan makanan, ya, dari bunga karang, sementara bunga karangnya juga mendapatkan makanan dari kotorannya si anemon atau ikan nemo, ya. Nah, ini contoh yang ini adalah usus dan bakteri E. coli. Ya, jadi ini saling menguntungkan, ya. Bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan, ya, sisa-sisa makanan, sementara bakteri E. coli juga mendapatkan tempat hidup di sini dan juga makanan di sini, ya. Jadi saling menguntungkan. Nah, yang selanjutnya dari simbiosis adalah parasitisme, yaitu interaksi antara individu di mana yang satu itu diuntungkan, yang satu dirugikan. Jadi satu untung, satu rugi. Contohnya tanaman benalu dengan inangnya. Inangnya itu biasanya bisa pohon mangga, pohon durian, atau pohon rambutan. Manusia dengan nyamuk. Tumbuhan benalu itu dia akan menghisap makanan dari inangnya, dari misalkan tanaman mangga. Jadi tanaman mangga itu dia akan kekurangan makanan, ya, jadi merasa dirugikan, sementara tanaman benalunya untung, ya, karena dia mendapatkan makanan. Kemudian contoh yang kedua, manusia dengan nyamuk, ya, manusianya rugi karena darahnya dihisap, nyamuknya untung karena mendapatkan makanan berupa darah. Kemudian ini adalah tali putri. Jadi ini parasit karena dia tergolong tumbuhan tapi dia tidak bisa melakukan fotosintesis, ya. Jadi dia menghisap makanan dari tumbuhan pagar. Yang selanjutnya dari jenis simbiosisnya adalah komensalisme, interaksi antara individu di mana satu diuntungkan, yang satunya netral, yaitu nggak untung juga tidak rugi. Contohnya tumbuhan anggrek atau tumbuhan paku tanduk rusa dengan inangnya. Yang kedua contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Nah, tanaman anggrek dan tanaman paku tanduk rusa ini dia hanya membutuhkan habitat atau tempat hidupnya. Jadi anggrek atau tanduk rusa itu untung karena dia mendapatkan tempat hidup, sementara inangnya, ya, dia tidak merasa dirugikan karena tidak ada makanan yang dihisap, ya. Jadi untung juga enggak, rugi juga enggak. Kemudian ikan remora dan ikan hiu. Nah, ikan remora itu adalah ikan kecil-kecil yang ada di sekitar ikan hiu, ya. Nah, ikan hiu itu kalau dia makan, ya, karena dia adalah karnivora, biasanya makanan dicabik sehingga ada sisa-sisa makanan yang
ada di air. Nah, itu akan dimakan oleh ikan remora. Nah, sisa makanannya itu tentu saja tidak merugikan bagi si ikan hiu. Jadi yang satunya untung, yang satunya netral. Nah, jenis yang kedua ya setelah simbiosis yaitu predasi. Ya, ini adalah jenis interaksi di mana dua individu yang berbeda, yang satu berperan sebagai pemangsa atau predator, yang satunya berperan sebagai yang dimangsa atau yang dimakan. Contohnya kucing dan tikus. Kucing berperan sebagai predator, sementara tikus berperan sebagai yang dimangsa. Nah, ini contohnya. Kucing dengan tikus. Kemudian contoh yang lainnya antara harimau ya dengan rusa. Ya, harimau adalah predator, rusa adalah mangsanya. Atau contoh yang lain ini adalah burung elang dengan ular. Ya, burung elang sebagai predator, ular sebagai mangsa. Jenis yang ketiga yaitu adalah kompetisi interspesifik. Ingat lagi ya, ada kompetisi antar individu yang sejenis disebut sebagai kompetisi intraspesifik, sementara kompetisi atau persaingan antara individu yang tidak sejenis tetapi mempunyai kebutuhan yang sama disebut dengan kompetisi interspesifik. Contohnya kambing dan sapi itu sama-sama makan rumput, berarti kalau dia ada di area yang sama, maka mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Kemudian jenis yang keempat adalah scavenger, yaitu hewan pemakan bangkai. Contohnya adalah burung gagak. Yang selanjutnya adalah antibiosis, yaitu interaksi antara dua organisme di mana yang satu menghambat pertumbuhan atau perkembangbiakan organisme yang lain. Contohnya jamur dan bakteri penghasil antibiotik. Nah, antibiotiknya itu akan menghambat pertumbuhan jamur atau bakteri yang lainnya. Nah, karena itu ini akan digunakan oleh manusia untuk membunuh atau menghancurkan jamur atau bakteri patogen yang ada dalam tubuh manusia. Maka itu biasanya antibiotik itu dikonsumsi dalam bentuk pil. Jika seseorang itu sakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri ya yang menyebabkan penyakit pada tubuh, kalau meminum antibiotik maka antibiotik itu akan menghancurkan bakteri atau jamur patogen yang ada dalam tubuh sehingga manusia lebih cepat sehat begitu ya, atau sembuh dari penyakitnya. Kemudian netralisme yaitu interaksi antara dua organisme dalam satu wilayah tetapi tidak saling berhubungan ya, atau tidak ada interaksinya tapi mereka ada di area yang sama. Contohnya itu cicak dan kecoa ya, areanya sama-sama ada di rumah ya, di rumah seseorang begitu ya. Nah, cicak yang ada di dinding makannya kan nyamuk ya. Kemudian si kecoa itu makanannya adalah sisa-sisa makanan manusia ya. Jadi biasanya sukanya ada di dapur atau ada di gudang atau di tempat-tempat yang kotor, biasanya dia akan sembunyi di situ. Ya, mereka ada di area yang sama tapi tidak saling berinteraksi atau tidak saling berhubungan. Oke, nah ini adalah materi kita pada hari ini ya. Ingat, kalau kalian belum paham silahkan kalian bertanya, bisa melalui WA yang ada di grup atau WA yang ada Japri. Kemudian bisa juga WA chat yang ada di e-learning. Oke, Ibu selalu mengingatkan jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.